Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanca Cendra Bunga Nabila dari Program Studi Teknik Kimia dengan NIM 2032010016. Di video ini akan ada 5 jawaban dari 8 soal. Baik, saya mulai. Baik, masyarakat madani yaitu memiliki sifat dan karakteristik. Pertama yaitu toleran, di mana sikap toleran yaitu antara sama agama dan umat agama lain. Dalam masyarakat madani, demokrasi tidak sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi juga pilihan untuk bersama-sama, membangun dan memperjuangkan masyarakat untuk semakin sejahtera. Yang kedua, terintegrasinya individu-individu dan kelompok eksklusif ke dalam masyarakat dengan kontak sosial dan aliansi sosial, menyebarkan kekuasaan sehingga kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan alternatif. Yang ketiga, terjembatannya kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Diketahui dalam buku Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim 2018, Indonesia berada di daerah ekuator antara benua Asia dan Australia, antara Samudra Hindia dan Pasifik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia tengah berupaya memanfaatkan posisi geostrategisnya sebagai poros maritim dunia. Berikut dampak letak geostrategis Indonesia. Pertama, akan digunakan sebagai jalur lalu lintas perdagangan sehingga mempermudah proses ekspor dan impor, yaitu akan adanya berkembangnya sistem transportasi Indonesia karena mendapat pengaruh transportasi modern dari negara maju. Lalu Indonesia mudah berkomunikasi dan menjalin relasi dengan negara lain sehingga terjalinnya hubungan internasional yang baik dengan negara. Dan yang terakhir, karena Indonesia terletak pada jalur perdagangan internasional, maka bahasa Indonesia diperkaya oleh berbagai bahasa asing dari perdagangan. Jadi, ketahanan nasional itu upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Lalu, upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19 itu dengan adanya PPKM, lalu adanya sumbangan masing-masing perseorang untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dan sebagainya. Jadi, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime? Karena kita katakan sebagai kejahatan luar biasa, karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Dampak korupsi sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, yaitu dapat menghancurkan harmoni sosial karena merusak sistem keadilan dan memutarbalikkan fakta kebenaran. Untuk peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi yaitu dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, ada di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan tingkat lokal atau nasional. Contoh di kampus yaitu ikut demo untuk menegakkan keadilan. Jadi menurut saya pendidikan anti korupsi itu penting, itu dapat ditanamkan sejak dini agar semakin dini pula diimplementasikannya.